Bab 550. Jadi umpan makan ikan. Setelah memutuskan panggilan telepon itu, Gael berbicara dengan wajah angkuh. "Nak, sekarang masih ada waktu 10 menit sebelum acara lelang ini dimulai. Aku beri kalian waktu 10 menit. Aku ingin lihat apakah pemimpin keluarga Sun yang kamu katakan itu akan datang kemari." Jerry berbicara sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan menemani kamu menunggu 10 menit. Waktu itu Leslie juga ada di kediaman keluarga Ye. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Yoru memohon padanya, jadi dia pun tidak mengkhawatirkan apapun. "Leslie, suami kamu ini tidak hanya sampah, tapi juga bodoh. Berani sekali dia pura-pura kenal dengan pemimpin keluarga Sun. Hari ini aku akan menonton pertunjukan yang bagus." Tania tertawa dengan sinis. Jerry baru saja menamparkan wajahnya, jadi wajahnya masih terasa pansa. Jadi dia baru merasa senang jika melihat Jerry dan Leslie akan menderita. "Nanti memang akan ada sebuah pertunjukan yang bagus, aku juga sangat tidak sabar," jawab Leslie. Tania mencibirnya, "Kalau begitu kita lihat saja." Waktu terus berlalu, seketika 8 menit sudah habis. Gael melihat jam, lalu berbicara sambil tersenyum, "Nak, sekarang 8 menit sudah berlalu, aku akan tunggu kamu 2 menit terakhir. Jika orang yang menemani kamu berakting tadi masih tidak datang, maka kamu akan berakhir dengan sengsara." Ketika dia baru selesai bicara, ada sebuah mobil Passat yang berhenti di samping beberapa orang, kemudian ada beberapa pria bertubuh besar yang turun dari mobil itu. "Cheo Sun, siapa yang membuat masalah dengan kamu? Aku akan beri pelajaran padani." Pria bertubuh besar itu berjalan ke arah Gael sambil bertanya. Gael berbicara sambil tersenyum, "Orang bodoh ini telah menamparkan calon istri aku dan berani bilang kenal dengan pemimpin Sun. Siapa orang bodoh itu yang berani menamparkan calon istri Cheo Sun? Dia pukul pakai tangan mana? Aku akan mematahkannya dulu." Pria bertubuh besar itu berbicara sambil melihat ke arah Jerry, kemudian dia berbicara pada 3 orang yang ada di sampingnya, "Patahkan tangan orang itu dulu." "Baik Kak." 3 orang itu langsung menjawab secara bersamaan, kemudian mereka berjalan ke arah Jerry. Leslie seketika merasa sedikit tegang, dia tanpa sadar memegang ujung baju Jerry, sedangkan Jerry hanya memasang wajah yang dingin. Gael ini benar-benar cari mati. "Nak, kamu sudah cari mati karena telah membuat masalah pada Cheo Sun." Ketiga pria bertubuh besar itu berjalan ke samping Jerry dan ingin menyerangnya. Ciit. Tiba-tiba terdengar suara gesekan roda yang menyakitkan telinga, lalu sebuah mobil Rolls-Royce berhenti secara mendadak di samping beberapa orang itu. Gael dan yang lainnya terkejut melihat mobil Rolls-Royce ini. Mereka semua tercengang saat melihat Yoru turun dari mobil. "Pemimpin Sun, kenapa Anda bisa datang?" Gael benar-benar terkejut saat melihat Yoru, dia pun langsung maju ke depan dan bertanya dengan ketakutan. Wajah Yoru terlihat sangat mengerikan, kemudian dia langsung berjalan ke arah Jerry bersama dengan 2 pengawal berpakaian hitam tanpa menghiraukan Gael. Gael awalnya tercengang, kemudian dia tersenyum dengan mengejek, sepertinya pemimpin Sun sudah tahu ada orang yang berani menggunakan namanya untuk menipu orang, jadi dia datang kemari untuk membuat perhitungan. "Aku sudah bilang Sumai Leslie hanya seorang menantu yang tidak berguna, bagaimana mungkin dia bisa kenal dengan pemimpin keluarga Sun? Dia bahkan berani datang kemari untuk acara lelang tanah di pinggiran selatan kota, hal ini benar-benar konyol." Tania berbicara sambil tersenyum, tatapan matanya penuh dengan semangat, dia sudah tidak sabar melihat Jerry dibunuh oleh pengawal Yoru. Beruak. Ketika Gael dan Tania memasang wajah yang sombong dan menunggu tontonan yang bagus dimulai, Yoru tiba-tiba berlutut di lantai. "Tuan Jerry, maaf, aku tidak bisa mengajari keluarga aku dengan baik sehingga ada orang yang berani menyerang kamu, silahkan beri aku hukuman." Yoru menundukkan kepala dengan wajah yang penuh hormat, dia bahkan tidak berani menatap Jerry sama sekali. Seorang pria muda yang bisa menekan 8 keluarga besar kota yang pasti bisa melenyapkan keluarga Sun dengan mudah. Sekarang anggota keluarga Sun berani memiliki niat buruk pada istri Jerry, jadi bisa dibayangkan betapa ketakutannya Yoru saat ini.
Saat ini semua orang di sana diam. Wajah Gael dan Tania membeku, mereka tidak menyangka seorang pemimpin keluarga Sun berlutut dan minta hukuman kepada Jerry di hadapan semua orang. Tania merasa sangat ketakutan, seluruh tubuhnya bergetar. Siapa yang beritahu dia kalau Lexi menikah dengan seorang sampah? Jika suaminya benar-benar sampah, kenapa dia bisa membuat pemimpin keluarga Sun memohon ampun padanya? Keempat pengawal yang dipanggil oleh Gael pun ikut tercengang, mereka merasa sangat ketakutan saat teringat mereka baru saja ingin menghancurkan tangan Jerry. Kamu bangun saja dulu. Saat menyadari semua orang di sana sedang melihat kemari, Jerry pun berbicara sambil menggerutkan keningnya. Dia tidak ingin masalah ini menyebar keluar, bagaimanapun Yoru adalah pemimpin keluarga Sun. Jika semua orang tahu dia berlutut pada dirinya di hadapan semua orang, mungkin saja identitasnya akan terbongkar. Yoru bisa mendengar suara tidak senang dari Jerry, jadi dia pun langsung berdiri. Kamu bilang ingin minta istri aku menemani kamu satu malam. Jerry bertanya pada Gael sambil memicingkan matanya. Beruak. Seluruh tubuh Gael menjadi lemas, pertanyaan Jerry ini benar-benar membuat kakinya tidak ada tenaga dan langsung berlutut di lantai. Tania juga ikut berlutut pada Jerry. Tuan Jerry, aku salah, aku benar-benar sudah tahu salah, jika aku tahu Anda kenal dengan pemimpin Sun, maka aku tidak akan berani melakukan itu. Gael sudah hampir menangis, rasa takut dalam hatinya hampir membuat dia pingsan. Yoru saja sekali datang langsung memohon ampun pada Jerry, apalagi dia. Kamu bilang istri aku menikah dengan seorang sampah. Jerry bertanya pada Tania. Tania sangat terkejut hingga tubuhnya menjadi lemas, dia langsung berkata, Tuan Jerry, aku adalah seorang sampah, seluruh keluarga aku adalah sampah, mulut aku sangat kotor sehingga berani menghina Lexi, aku benar-benar seorang binatang. Plak-plak. Tania berbicara sambil menamparkan mulutnya sendiri. Dia benar-benar merasa takut jadi dia menamparkan mulutnya dengan keras, lalu berbicara dengan terseduh-seduh, Tuan Jerry, aku salah, tolong lepaskan aku. Jerry melihat dua orang ini dengan dingin dan tidak ada rasa kasihan sama sekali. Jika mereka benar-benar orang biasa, mungkin tangan dan kaki Jerry sudah patah, lalu Lexi sudah dibawa pergi oleh Gael. Orang seperti ini hanya akan menghabisnya oksigen saja jika menetap di dunia ini. Apakah anak ini benar-benar anggota keluarga Sun? Jerry bertanya pada Yoru. Yoru merasa terkejut, kemudian dia berbicara dengan wajah ketakutan, Tuan Jerry, tanpa menutupi apapun padamu, aku bahkan tidak tahu siapa namanya, aku hanya merasa familiar saja padanya dan tahu dia anggota keluarga Sun. Jerry memasang wajah yang aneh. Kenapa bisa seperti ini? Tuan Jerry, aku jujur padamu kalau aku benar-benar tidak tahu siapa nama dia. Yoru kira Jerry tidak percaya padanya, jadi dia pun mulai merasa cemas dan langsung menjelaskan padanya. Brengsek, siapa kamu? Teriak Yoru padanya. Gael sangat terkejut, lalu berkata, jawab pemimpin, nama aku Gael, kakek buyut aku adalah saudara sepupu kakek buyut Anda. Yoru berbicara dengan marah, dengan hubungan seperti ini kamu masih menganggap diri kamu anggota keluarga Sun. Dia benar-benar marah, jika Gael memiliki hubungan yang lebih dekat dengannya tidak masalah. Siapa sangka kalau kakek buyutnya hanya sepupu kakek buyut dirinya. Pantas saja dia hanya familiar dengan orang ini saja dan tidak tahu nama Gael. Tuan Jerry, mau diapakan dua orang ini? Tanya Yoru. Jerry melihat dua orang ini sekilas, lalu berkata, kamu urus saja. Baik Tuan Jerry, jawab Yoru. Kemudian dia melambaikan tangannya, kemudian memberi perintah pada dua pengawalnya, bahwa mereka jadi umpan makan ikan. Hukuman yang pantas karena telah menyinggung Jerry adalah hukuman mati. Awalnya Yoru ingin mendekati Jerry, tapi semua ini sudah dihancurkan oleh seorang kerabat jauhnya, jadi dengan membunuh dua orang ini saja tidak cukup untuk menenangkan amarahnya. Gael benar-benar terkejut hingga kencing di celana saat mendengar ini, Tania juga langsung terduduk lemas di lantai dan ketakutan hingga kencing di celana. Semua ini karena kamu, cepat mohon ampun pada teman kamu, jika tidak kita akan menjadi umpan makan ikan.
Gael menendang Tania dan membentaknya. Tania pun baru kembali sadar, lalu dia langsung memohon pada Lacey, "Lacey, aku mohon lepaskan aku benar-benar tahu salah, bagaimanapun kita pernah menjadi sahabat semasa kuliah, kamu harus menyelamatkan aku." Bersambung.